Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi Putra Adiasa. Di Dira Adi ini saya ingin membawakan tema tentang 1 menit sebelum telat. Oke ya, di prolog ini saya ditemani oleh Cemplok. Hai Cemplok, apa kabar? Hai, kenalkan teman saya Cemplok. Ya, Cemplok, kamu pernah nggak sering telat gitu? Mau ngerjain apa-apa telat, mau ngasih pesanan telat, ngerjain kerjaan rumah juga telat, hampir mendekati telat baru buru-buru ngerjain. Pernah nggak kayak gitu? Ayo ngaku. Pernah, kan sering. Pernah. Sering. Pernah. Pernah, Oh, sering. Emang faktornya apa, kenapa kok bisa sering gitu menurutmu? Cari idenya Ya. yang lama. Oh gitu, jadi perlu dipikirkan, perlu itu ya. Pelaksananya Ya, menunggu tindakan lanjutnya biar tepat. Emang faktor males gitu ada nggak? faktor malas ada. Oh, ada tapi juga. dominan mikir ya kan. Itu yang Tapi dominan ini ya mikirnya ya. Ya, oke lah. Oke ya, makasih ya Cemplok ya masukannya ya. Oke, terima kasih ya Cemplok. sama-sama. Oke, terima kasih sudah ditemani Cemplok. Oke ya, tetap ikuti paparan saya berikut ini. Tetap semangat. Ya, mengulur waktu ya sampai menit terakhir sebelum telat. Nah, ini hampir dilakukan banyak orang, termasuk saya juga, termasuk banyakkan orang juga ya. Tapi harus dicermati bahwa itu adalah hal yang buruk ya, buruk untuk kita sendiri ya, buruk untuk orang lain dan buruk untuk kita sendiri, terutama kita sendiri ya. Kenapa? Mengulur waktu sampai detik-detik terakhir, yaitu adalah kiasan ya. Saya buat kiasan 1 menit sebelum telat. Sebetulnya kalau deadline hari H itu bisa berjam-jam sebelumnya telat, atau 1 hari yang bersangkutan udah telat, baru kita repot-repot menyiapkan untuk konsumen atau pihak lain yang menerima pekerjaan kita. Nah, ini kenapa bisa terjadi ya? Satu hal yang terjadi adalah kalau dimasukkan Cemplok tadi ya, bukan menjadi general untuk banyak orang, tapi merupakan faktor juga ya. Satu hal adalah memikirkan, terlalu mikir. Jadi mengerjakan sesuatu hal terlalu mikir. Jika pekerjaannya hal desain, jika pekerjaannya hal makanan, bisa pekerjaan hal perencanaan atau apapun yang produknya memerlukan pemikiran, ide-ide tertentu, kadang-kadang mungkin mikir, terlalu banyak mikir hingga nggak dilaksanakan ya, melaksanakannya telat. Nah, ini bagus untuk kita karena idenya matang, tapi tidak bagus untuk secara keseluruhan. Karena ide-ide itu harusnya dicoba dan dituangkan, jangan hanya sekedar ide, tapi tekniknya harus dijalankan ya. Jangan menunggu telat, jangan menunggu deadline ya, jangan menunggu 1 menit sebelum telat. Nah, ini jeleknya untuk kita. Kenapa? Karena akan menambah stres kita tentunya. Yang kedua, faktor yang kedua ya, penyebabnya adalah kemalasan kita sendiri ya. Jadi di luar hal ide, di luar hal mikir tentang faktor-faktor apa yang menyebabkan kita telat ya, faktornya adalah faktor bahan, faktor teknis, faktor ide. Itu di luar itu ternyata faktor diri kita yang malas untuk mengerjakan itu. Udah biarin, nanti juga deadline selesai kok, seperti kemarin-kemarin. Biasanya banyak orang juga menyepelekan hal tersebut ya, karena tingkat kemalasan kita. Harusnya kita mengerjakan lebih awal, lebih selesai, lebih ringkas, lebih siap. Jadi hari H, jam H itu juga tinggal packing dan merapikan hal-hal yang lebih penting dan menarik simpati konsumen kita untuk kembali lagi order kita dan sebagainya. Nah, ini juga penting ya. Jadi hindari kemalasan yang menyebabkan konsumen, pelanggan kita akan lari menghindar kita, karena kualitas package dan sebagainya semuanya itu tidak menyentuh sesuatu yang mengesankan bagi konsumen karena faktor telat ya, faktor telat atau hampir telat ya, katakan hampir telat ya, seperti itu. Dan ini merugikan kita ya. Oke, kerugiannya apa aja? Satu, kerugian dari sisi stres kita.
Kita mengerjakan sesuatu dengan buru-buru karena dikerjakan di akhir waktu. Nah, ini akan menambah stres kita. Kemudian yang kedua adalah tidak optimal dalam pengerjaan. Karena di hari terakhir, di menit-menit terakhir, pengerjaan kita hanya mengejar yang penting selesai, ya. Jadi kualitasnya kurang begitu diperhatikan, ya. Karena prinsip yang penting selesai, nanti deadline saya udah masuk dan sebagainya, kualitasnya tidak jelas. Nah, yang ketiga adalah kualitas tambahan, ya, seperti package, seperti finishing luar, misalnya produknya fisik dan sebagainya. Ini akan berkurang atau hampir tidak tersentuh oleh kita, ya, hampir tidak tersentuh, ya. Jadi itu yang membuat konsumen bosan dan bisa menghindar dari kita, berlari dari kita. Oke ya. Jadi kita bisa format diri kita, jangan sampai kita menjadi pribadi yang suka menunda waktu sampai 1 menit sebelum telat. Ya, ini merugikan kita. Oke ya, tetap semangat. Lakukan semua hal lebih awal, jangan sampai menunggu 1 menit sebelum telat. Oke ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.